Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para ustadz, para tokoh yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Rusli, ada Ustadz Fahmi, ada Ustadz Nazaruddin. Di rumah kami Nazaruddin itu Menteri Agama, Bapak. Ya, semua teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, baik yang ada di PCI, NU Malaysia ataupun di banom-banomnya, para teman-teman semuanya yang berkenan ikut silaturahim pada malam hari ini. Moga-moga pertemuan kita benar-benar dicatat sebagai silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat merasa bangga sekali bisa berjumpa dengan panjenengan semua yang saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa akan bisa ketemu dengan jenengan semua di malam hari ini. Sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kita pengen betul untuk kemudian saling sapa, saling silaturahim, saling sambang teman-teman pejuang yang ada di Malaysia, tapi baru kali ini kemudian bisa terlaksana, terrealisasi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya, memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua. Saya ini sudah saya pikir tadi ini sudah enak, saya kesini ketemu jenengan sudah selesai dan sudah ditutup dengan mahalul qiyam. Jadi saya pikir ini sudah waktunya kita pulang. Nggih, karena sebagaimana adat kita bahwa ketika mahalul qiyam itu ada istihdar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penghayatan untuk kemudian merasakan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pikir sangat tidak bijaksana ketika Rasulullah sudah hadir kemudian kita banyak bicara. Jadi sebaiknya kalau sudah itu diadakan maka kita segera tutup dengan doa dan segera pulang. Makan pulang. Begitu Ustaz. Harusnya begitu. Jadi saya tadi agak kaget. Kok masih ada ngaji lagi ya? Saya pikir kalau sudah mahalul qiyam harusnya kita pulang ini. Kok malah suruh ngaji? Dan tadi saya sudah dibilangin bahwa hotel ini hanya menerima kita sampai jam 11. Jadi ini sudah terlalu malam. Yang penting saya sangat merasa benar-benar bahagia bisa bertemu dengan panjenengan semua. Saya ikut mendoakan moga-moga panjenengan selalu mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disukseskan perjuangan dan bekerjanya. Hebat jenengan itu. Jenengan itu jauh lebih hebat daripada kita-kita semua ini. Betul itu. Jenengan itu, saya masih ingat dulu ketika saya ngaji itu, kita sering kiai-kiai kita menampilkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa taharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaiti. Kita semua ini harus berani untuk kemudian mencoba sesekali meninggalkan tanah air kita, meninggalkan rumah kita untuk mencari sesuatu yang sangat istimewa namanya kemuliaan. Yakinlah bahwa dalam perjalanan itu pasti akan ada manfaat dan faedah-faedah di sana. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyati wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Bisa jadi orang bepergian. Ini cocok ini Pak, tolong itu bassnya dihabisi saja. Oke. Karena saya baru bangun, mestinya masih ngebas-ngebasnya suara saya. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyati. Tujuan orang pergi itu macam-macam. Ada yang pergi itu hanya sekedar melancong, hanya sekedar cari hiburan. Tapi ada waqtisabu ma'isyati, di mana dia kemudian di sana mencari rezeki-rezeki yang halal. Dan ini rata-rata menjadi niatan teman-teman yang ada di Malaysia ini. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Dan tolong jangan sampai kemudian ketika kita harus meninggalkan rumah, kita tidak menambah pengalaman dan pengetahuan kita, tidak memperdalam, tidak mulai meningkatkan pemahaman kita akan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Adab itu kebudayaan. Wa suhbatu majidi. Tolong cari komunitas, cari teman, cari lingkungan di mana di sana banyak orang-orang berkualitas untuk kemudian kita meningkatkan diri. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi selain sampean itu ke sini juga ada jalan-jalannya, harus ada hasilnya dari sisi finansial,
kemudian dari sisi pengalaman dan keilmuan juga harus dapat. Kemudian kebudayaan yang ada di Malaysia ini, khudh masofa wada' makadar. Yang baik-baik tolong diambil, yang mungkin kurang positif, ya sudah tinggalkan begitu saja. Yang terakhir, wasuhbatu majidi. Siapa tahu dalam perjalanan melancong kita ini, di sana kita ketemu dengan orang-orang hebat, tokoh-tokoh luar biasa. Fa'ingkila, fa'fil asfari, fa'ingkila fil asfari dhullun wa mihnatu. Ini kata Imam Syafi'i, mumpung saya ingat ini. Waqat ulfayafi, waqtisabu syada'idi. Famautul fata khairun lahu min qiyamihi bidari hawanin baina washin wa hasidi. Mesti akan ada banyak orang ngomong. Mohon maaf ini Bapak. Ini kan semua ini saudara-saudara kita yang ada di rumah. Ini kalau lihat wajahnya kan jelas orang kampung sama saya kaya. Persis ini wajahnya jelas orang kampung, gak jelas kayak saya ini. Pasti itu. Apalagi saya tadi baru nyampe kemudian tahu-tahu ada kopiah yang setinggi itu. Saya sudah di benak saya langsung mikir gini, ini pasti orang Madura ini. Kemudian setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru kelihatan pakaiannya. Lah tenan. Nah bener kan, pasti orang Madura. Karena nggak mungkin ada orang kemudian mau bersusah payah dengan hal-hal yang nggak jelas kayak begini, kecuali orang jelas ya. Nah, tapi saya cocok itu. Nah itu cocok, itu salah satu ciri khas kita itu. Jadi kita ini mampu dibaca dari suku-suku mana kita ini berasal. Dan itu harus kita pertahankan. Madura tetap Madura, nggak boleh enggak ya. Imam Syafi'i sudah mengingatkan, pasti banyak di antara kita. Saya yakin jenengan-jenengan dulu ketika pertama kali mau geser ke sini, untuk kemudian bekerja, berjuang, pasti tidak hanya 1-2 orang yang kemudian mencemooh. Tidak mungkin kemudian semuanya pro, semuanya mendukung, semuanya kemudian ikut merestui, mendoakan. Enggak, pasti ada 1-2, bahkan mungkin lebih banyak yang kemudian mencibir, mencemooh, dan kemudian menganggap apa yang kita lakukan ini adalah sebuah hal yang sia-sia belaka. Ngapain kamu ke sana? Berat di sana. Dhullun wa mihnatu. Kamu pasti akan direndahkan di sana. Kamu mesti akan banyak ujian di sana. Waqatul fayafi. Kamu itu sudah dari kampung ke sana masuk kampung lagi. Qatul fayafi. Kamu nanti di sana akan ketemu dengan hutan. Kamu dari kampung harusnya ke kota malah masuk ke hutan. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Waqtisabu syada'idi. Dan sangat mungkin kamu di sana jauh dari keluarga, jauh dari teman, kamu kemudian banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kata Imam Syafi'i, famautul fata khairum min qiyamihi. Bidari hawanin baina washin wa hasidi. Apa yang panjenengan lakukan untuk kemudian mantep, harus berangkat ke sini untuk meningkatkan kualitas diri, itu benar adanya. Karena bagi seorang pemuda yang benar-benar memiliki tekad, mati jauh lebih baik daripada mati dalam perjalanan untuk berjuang meningkatkan kualitas, jauh lebih baik daripada kemudian hanya duduk-duduk enggak jelas, hidup di antara baina washin wa hasidi. Di antara para pembenci dan orang-orang yang adanya hanya hasud dan iri dengki. Kita ini kadung begini Pak, kata Rasulullah, kita ini kadung kata Al-Imam Al-Mawardi ketika beliau menyarai kata Rasulullah, al-mu'min ilfun ma'luf. Seorang mukmin itu harus punya kemampuan untuk membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian memiliki kelayaan untuk ditertarik. Kata Al-Imam Al-Mawardi, kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena al-insan itu maqsudun bil adiyah, mahsudun bin nikmah. Jenengan dulu ketika belum menjadi siapa-siapa, ketika masih di rumah, belum jadi apa-apa, nggak punya penghasilan, nggak punya kemampuan apapun, tidak memiliki kreativitas apapun yang kemudian bisa panjenengan tampilkan, jenengan hanya menjadi buli-bulian dan bulan-bulanan saja. Jenengan hanya jadi cemoohan orang-orang yang ada di lingkungan jenengan, bahkan mungkin keluarga panjenengan sendiri. Bahkan mungkin orang terdekat panjenengan sendiri. Tapi ketika panjenengan kemudian bergerak, bekerja, menghasilkan sesuatu, maka panjenengan juga harus siap dengan cobaan berikutnya, mahsudun bin nikmah. Belum jadi apa-apa, selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang tidak semestinya, kemudian ketika menjadi sesuatu, ketika kemudian mampu mulai bergerak, mendapatkan sesuatu, mahsudun bin nikmah. Maka panjenengan harus siap Allah Ta'ala mendatangkan beberapa orang yang ada di sekitar panjenengan untuk kemudian memiliki sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Tenang saja, sudahlah, pokok kalau kata Bung Karno, maju terus pantang mundur. Jenengan harus tahu, mohon maaf, kenapa tadi di awal saya mengatakan, jenengan ini jauh lebih istimewa loh kadang-kadang daripada kita-kita yang sok-sokan yang hanya ngojek ngaji nggak jelas. Loh, betul, saya mohon maaf ini. Loh, saya ini walaupun bentuknya kayak gini, saya tadi masih, jenengan ya yang tadi bilang, jenengan ternyata kiainya masih muda ya. Iya Pak, saya memang muda, tapi saya kiai Pak.
Kayak gitu. Artinya, enggak. Ya setengah lah Pak. Enggak gitu. Artinya saya hanya akan cerita bahwa Imam Ghazali itu menampilkan satu hadis yang sangat menarik sekali yang sampai hari ini saya ingat. Beliau mengatakan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalisan data yaumin ma'a ashabi. Suatu ketika Rasulullah itu duduk-duduk. Mungkin kalau sekarang ia lagi santai ngobrol-ngobrol sambil ngaji. Karena duduk-duduknya Kanjeng Nabi, ngopi-ngopinya Kanjeng Nabi itu ya mesti ada nilainya di sana pasti. Nggak mungkin hanya sekedar ngobrol-ngobrol apalagi diisi dengan rasan-rasan. Wah, itu kita. Itu kita. Tapi kalau Kanjeng Nabi enggak. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu lagi duduk-duduk sambil ngaji sama para sahabat. Fanadharu ila syabbin di jaldin wa quwwah. Loh ini benar ini. Makanya saya tadi ngomong saya ini setengah kiai Pak. Jadi kan boleh kalau nggak percaya omongan saya ini kan ini banyak rekamannya. Itu bisa dicek di kitab Ihya. Kalau sampai nggak temu jangan sampai diundang lagi saya. Nggak ya yakin itu loh. Walaupun ini ya hanya ingatan-ingatan. Mungkin udah lama saya membaca ini. Tapi saya sudah lama juga nggak baca. Tapi masih ada lah. Dikit-dikit saya masih ingat itu. Ya karena mau ketemu jenengan ini loh. Saya ngomong bahwa jenengan itu ada dalilnya. Fanadharu ila syabin di jaldin wa quwwah. Kemudian para sahabat itu melihat ada seorang pemuda yang gagah, yang masih sangat kuat, waqad bakkara yas'a. Dia tidak ikut ngaji, dia tidak ikut nimbrung di samping Rasulullah, tapi dia malah persiapan untuk berangkat kerja. Faqalu wa hadza law kana shababuhu wa jalduhu fi sabilillah. Makanya saya selalu ngomong di mana-mana. Mencibir, mengkritik itu sudah gawan orang lain dari dulu. Bahkan sekelas sahabat pun ada kemudian cibiran-cibiran seperti itu. Itu masih muda, harusnya ikut duduk-duduk di samping Rasulullah, harusnya ikut berjuang dengan Rasulullah. Malah cari uang, cari dunia. Dia malah ngumpulin dunia. Harusnya dia yang masih sehat, ngaji, berjuang, perang sama Rasulullah. Kok malah bekerja? Itu kata para pencibir yang melihat apa yang dilakukan pemuda tadi. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadza. La taqulu hadza. Saya baca kitabnya, satu litabarruk. Saya baca hadisnya, satu untuk tabarruk, untuk ngalap berkah. Yang kedua supaya sampean, karena ini ada ketua APMI Pak. Ada presiden APMI. Jadi biar beliau juga nggak ragu. Ini kayaknya bukan kiai ini. Oh kiai Pak saya Pak. Lumayan lah. Iya, saya baca kitabnya. Satu untuk tabarukan. Yang kedua supaya jenengan tidak merasa bahwa teman-teman ini kemudian mendatangkan kita ini sia-sia. Ngaji betul saya itu. Iya, lumayan lah pokoknya. Walaupun tadi hampir nggak bisa masuk ke sini. Iya, karena saya nggak ngerti apa yang harusnya saya lakukan. Harusnya yang saya lakukan untuk kemudian bisa masuk ke sini itu ternyata ada beberapa yang harus saya isi begitu. Alhamdulillah lah, pokoknya lancar tadi itu. Ya mungkin memang takdirnya kita bisa bertemu malam hari ini. Moga-moga manfaat, moga-moga ada faedahnya. Sebentar saya teruskan ngajinya. La taqulu hadza. Lau kana sa'yuhu. Kalau kemudian dia ini bekerja li nafsihi. Kalau dia ini bekerja untuk dirinya. Liyakufaha 'anil mas'alah wa yuhliyaha 'anin nas fa huwa fi sabilillah. Kalau teman-teman semua ini kemudian bergerak dari Indonesia ke Malaysia dalam rangka bekerja supaya kemudian tidak merepotkan banyak orang, supaya dia tidak menjadi beban keluarganya, tidak menjadi beban orang-orang yang ada di sekitarnya, maka perjalanan jenengan dari Indonesia ke sini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah fisabilillah. Kalau memang itu adalah niatannya. Kalau jenengan berangkat ke sini tujuan utamanya supaya tidak membebani orang, tidak merepotkan banyak orang, kemudian jenengan meninggalkan semuanya bekerja di sini, bahwa fisabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fisabilillah. Kalau tujuan panjenengan ke sini, saya yakin ada juga dia tidak pengen apa-apa sebetulnya. Dia juga nggak pengen kemudian memiliki apa-apa. Enggak, dia hanya pengen keluarganya yang ditinggalkan di sana, entah itu abawaini dha'ifaini. Ada nggak yang berangkat ke sini untuk kemudian bisa membantu ekonomi orang tuanya? Ada apa enggak? Oke. Abawaini dha'ifaini, orang tuanya yang sudah mulai berumur, dia mulai mikir bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa-jasa orang tua saya. Oke. Auduriyatin di'afin, ada enggak yang di sini kemudian meninggalkan anaknya di sana? Ada apa enggak? Kalau memang tujuannya untuk memantaskan keluarganya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan yang pantas, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, tempat yang layak, demi keluarganya, entah orang tua, entah anaknya, entah saudara yang lain, bahwa fisabilillah. Ini kata Rasulullah. Kamu jangan mencibir sekali-kali orang yang bekerja. Maka kenapa Rasulullah di tempat yang lain mengatakan thalabul halal itu fardhatun ba'da kulli fardhah. Bekerja itu adalah sebuah kewajiban setelah pekerjaan-pekerjaan yang lain itu selesai.
Tapi kewajiban-kewajiban yang lain ini memang harus selesai, Pak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah. Ketika kewajiban-kewajiban primer itu sudah kita lakukan, makanya kak jaluk sampean-sampean kabeh iki, sampean yo nyambut gawe tapi ojo sampai lali pangeran. Jenengan bekerja secara maksimal tapi mohon jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsira. Makanya mohon maaf ya, orang-orang kayak panjenengan itu kalau ngaji jangan sering-sering. Makanya saya tadi nggak setuju. Ketahuan mau ngajimu itu, kesuwen ngono kuwi. Jenengan itu ganjarannya beda dengan yang lain. Tadi itu MC kan bilang, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara. Makanya kami ini orang ngaji, Pak. Saya itu heran. Itu siapa yang kira saya tanya begitu? Orang ini, korek ini, bukan hanya sekedar korek. Ini bisa ngaji. Itu siapa? Loh, saya belum pernah ketemu. Saya baru pertama kali ke sini. Saya tanya, siapa koreknya? Tadi siapa namanya? Lupa saya. Ini Ustaz Nawawi. Apa komentar saya? Orang itu bisa ngaji, orang itu. Orang itu mesti bisa ngaji. Pernah nyantri, terus ada yang jawab, nggih Gus. Itu dulu santri Sidokiri. Nggih. Santri di mana jenengan? Di Pamekasan, di Pamekasan, Madura itu. Terserah lah, yang jelas jenengan itu jelas santri. Karena kelihatan. Tapi kalau jenengan sudah kemudian ambil jalur ikhtiar, kasab, iktisab, maka pahala jenengan yang paling istimewa ya nyambut gawe, orang kakean ngaji. Lah piye? Makanya Quran ini kan jelas, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang penting jangan sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, tolong tetap baca Al-Qur'an untuk keberkahan kehidupan kita semua. Walaupun hanya 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat sehari. Kalau itu kamu istiqomah, hanya cukup 5 ayat, 10 ayat. Untuk pekerja-pekerja ngeri itu, sudah luar biasa. Itu jauh lebih istimewa daripada apa yang bisa kami lakukan sebagai pengangguran yang nggak jelas. Loh, yakin itu, Pak? Alimaan saya kunu minkum mardo. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala diizinkan. Jarang-jarang ngaji itu tidak apa-apa. Misal, orangnya sakit. Orangnya memiliki darurah. Atau, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Kan begitu bahasanya. Di antara orang yang nggak perlu, nggak diwajibkan, nggak diharuskan untuk sering-sering ngaji itu adalah orang yang lagi mati-matian berjuang untuk kemudian memberikan kelayakan kepada dirinya dan juga keluarganya. Baru wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Baru kemudian orang-orang yang memang lagi sedang berjuang perang misalnya atau berjuang di jalan Allah yang lain. Faqra'u ma tayassara min. Tapi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah. Wa aqridullaha qardan hasanah. Tapi ya itu walaupun jenengan mungkin cara ngajinya sedikit tapi tolong jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kewajiban zakat ya harus tetap dipenuhi. Dan jangan lupa berbagi supaya rezeki jenengan berkah. Saya malah ingat tadi, saya tadi kan baca kan, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Saya masih ingat, ini ini enggak ijazah juga. Ngapain ijazah? Ini sama cari di kitab hadis manapun ada. Bukan ijazah, ini saya hanya cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu kayaknya itu sudah selesai. Sudah waktunya pulang ini kita. Itu loh, kasihan itu loh. Idza shalla al-jum'ah wa ansaraf waqafa 'ala babil masjid. Ketika Rasulullah itu menyelesaikan sholat berjamaah. Hadis itu kebetulan memang pas Jumat. Jadi ketika Rasulullah menyelesaikan sholat Jum'ah, kemudian Rasulullah berdiri di tengah pintu masjid. Di tengah pintu masjid ketika selesai itu. Sudah selesai, kemudian mau keluar, berdiri di tengah pintu. Kemudian Rasulullah dawuh, ajabtu da'watak wa addaitu faridatak wa antashartu kama amartani. Allahumma farzuqni min fadlik wa anta khairur razikin. Ini bukan ijazah, tapi ini mau teroknya penting, paham gak? Ini mau teroknya penting. Maka ini di antara cara bagaimana supaya dalam perjalanan nyambut gawemu, di antara dalam perjalanan bekerja panjenengan semua ini, kalau ini nggak lek kokon bahasa Indonesia kadang-kadang kau belibet kalau ini. Apa meneh wis ngene iki luwe-luwe kon kakek ngomong. Lah saiki piye? Sekarang harus gimana saya? Saya tadi dikasih makan,
Dikasih makan posisinya belum ngaji, kan tolol saya. Kan mau makannya gimana saya? Tapi nggak apa-apa, nanti aja. Sudah nggak menarik, ini banyak di rumah saya. Nanti saya mau cari kuliner yang super khas. Apa ya? Tumpeng, banyak di rumah. Apa? Nanti saya ditanya, kalau saya pulang tanya, kalau di Malaysia makannya apa? Tumpeng. Apa-apaan? Jenengan kan angel nerok nih gue. Gak usah. Kamu kan sulit kalau untuk menirukan. Sudahlah. Pokoknya saya minta setelah jenengan sholat, sambil jalan saja, sambil istighfar, sambil apa. Wong jenengan ini bekerja masalahnya. Jangan lama sholat, jangan nggak usah panjang-panjang. Jenengan kalau mau sholat jangan kayak korek tadi itu. Malah dimarahin majikan nanti. Loh iya, kita ada tugas sendiri, Pak. Paham nggak? Suratnya jangan panjang-panjang. Ngapain baca Yasin? Sudah yang pendek-pendek saja. Al-Kausar misalnya, sudah cukup. Ngapain Al-Ikhlas misalnya cukup, pokoknya salat, paham nggak? Sampai nggak salat. Kuluh itu bagus. Yang namanya aja surat Al-Ikhlas. Satu-satunya surat yang kemudian di sana tidak ada pengharapan apapun kecuali penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senggarai awakmu kadang-kadang kurang ngergani gara-gara ini bahasa-bahasa kul huwaile. Lah iya, padahal itu adalah intinya inti. Terus jangan lama-lama. Setelah itu baca istighfar, baca sholawat atau sambil jalan, sambil matur nang Allah Ta'ala. Ya Allah, ajabtu da'watak. Panggilanmu telah saya datang. Kewajibanmu telah saya tunaikan. Sekarang saya bergerak mencari rezeki sebagaimana kamu perintahkan. Wantashiru fil ardi. Wabtahu min fadlillah. Allah Ta'ala yang perintahkan. Dan ini Rasulullah ngajarkan kita. Sekarang saya mau bergerak untuk mencari rezeki dari anugerah panjenengan. Allahumma rzuqni min fadlik. Tolong kasih yang banyak. Tolong kasih yang mantap. Kira-kira begitu. Wa anta khairur raziqin. Dan panjenengan adalah sebaik-baiknya sang pemberi. Sudah. Gitu. Ya, ono dongane. Jadi neng hati itu cukup, di hati saja cukup. Sementing sambil jalan kita habis sholat kita lumayan. Makanya nyambut tuh. Kadang-kadang awakmu itu kiai-kiai kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan. Santri-santri kadang-kadang nyambut gawe gak pakai tenanan. Beliau-beliau itu kalau bekerja kadang-kadang kurang serius, tapi hasilnya tenanan. Iya, Bro. Hasilnya serius karena jopo-jopone itu kadang-kadang gak dituturno, paham enggak? Jopo-jopone kadang-kadang tidak ditunjukkan ke orang lain. Lho nggih lah, padahal sebetulnya semuanya itu ya ono jopone, Pak, paham enggak? Semuanya itu sebetulnya ada. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Makanya saya tidak japa itu Pak. Jopo itu apa ya? Mantra. Tapi ini bukan mantra sebetulnya, wong ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan apa mana iki? Kuwawat banser. Malah menjajah Malaysia. Ini harus diwaspadai ini, Pak. Enggak deh, Pak. Insyaallah enggak. Banser ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya pengen mengabdi untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada para tokoh-tokoh ulama, nahdlatul ulama. Biasanya begitu. Jadi tenang aja. Ini kalau di Indonesia, Bapak, teman-teman kayak begini ini tidak pernah takut apapun untuk menyelamatkan kiainya, bahkan untuk menyerahkan nyawa selalu siap. Tapi mereka takut lapar, Bapak. Iya, makanya dia milih berdirinya depan makanan, bukan di sana. Ya. Nah, itu masalahnya. Dia hanya memastikan bahwa makanan ini nanti jatah kita, kira-kira gitu ya. Ya. Kalau takut istri itu bukan hanya bansernya, kiainya juga. Sudah aja ya. Nopo? Pokoknya hebat. Sama niku hebat. Pokoknya mau niati api. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum. Yang penting jangan sampai kemudian jenengan jauh-jauh ke sini kemudian tidak memiliki niatan-niatan yang baik. Jenengan harus punya niatan yang baik itu. Sudahlah, para pekerja-pekerja seperti ini. Sampai ini aku coba madhab Sayyidina Umar. Sampai kak omong ya. Istimewa. Sayyidina Umar itu, sampai kak cerita nih. Saya yakin jarang banget ada ustadz ataupun kiai yang kemudian menceritakan ini. Karena kiai khawatir kadang-kadang santrinya habis ya. Semuanya bekerja. Kata Sayyidina Umar. Saya ini. La'an amuta baina syu'batai dabati. Ini penting Kak Waco. Daripada aku engkok terus dianggap iku kiai apa itu. Kok enggak jelas begitu. Loh, Kak Waco aku yo diarani ngono. Ada di Malaysia malah dituduh. Wah itu enggak jelas. Enggak ada itu. Ada lafadznya. Lan amuta baina syu'batai dabati. Adribu fil ardi abtaghi min fadlillah. Ahabbu ilayya min an uqtala mujahidan fisabilillah. Kata Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar, Pak. Satu di antara sekian banyak sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat top tenan, paham Pak?
Ini sahabat ngeri ini. Saya ini meninggal dalam perjalanan untuk mencari sesuap nasi yang halal untuk keluarga saya. Itu jauh lebih saya inginkan daripada saya meninggal terbunuh di medan perang fisabilillah. Alasannya pakai Quran beliau. Beliau pakai alasannya pakai Quran. Li'annallaha qaddama alladzina yabtaghuna min fadlillah. Alladzina yabtaghuna min fadlillah 'alal mujahidin. Kan memang ayatnya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala saja itu masih mendahulukan orang-orang yang mau bekerja untuk kemudian mengangkat derajat keluarganya daripada orang-orang yang jihad fisabilillah. Oh, itu Sayyidina Umar. Tidak ada sahabat yang paling populer pemberaninya kayak Sayyidina Umar yang tidak pernah ragu diajak perang kemanapun, kapanpun. Tapi beliau itu harapannya kalau mati pas bekerja. Alasannya Allah Ta'ala saja mendahulukan orang atau lebih mengistimewakan orang yang kemudian berjuang untuk mencari sesuatu yang halal. Mencari sesuatu yang halal itu penting, Pak. Mereka ini, kata Imam Ghazali, kanal mufsid lidinil mar'i fil aghlab batnahu wa farjah. Yang paling sering merusak kita semua menjadi pribadi yang kurang baik. Katakan pribadi yang kurang menarik itu kata Imam Ghazali itu ada dua, Pak. Biasanya kalau enggak urusan perut, urusan bawah perut. Kita semua ini kadang-kadang kehilangan kesandrian kita, keislaman kita, atau kebangsaran kita bahkan. Itu kalau enggak urusan perut, artinya urusan pendapatan, ya urusan bawah perut. Lah kuwi bawah perut itu apa karo haus. Pokoke ngono kuwi, paham ya? Ki awakmu awakmu ngene iki, bayuh masyaallah, sing hati-hati pokoke ya. Aku sih wedi lho, awakmu adoh lho, Pak. Adoh paran ya. Ki bojomu mau gawa apa ngene iki? Ada yang di bawah, ada yang tidak. Lah sing pas gak itu terus piye? Hati-hati. Saman harus ingat ya, ini saman atraksi. Saman harus ingat omongan saya. Habis ini langsung pulang saya. Nah, ben gak kediawan nih kok. Kata Rasulullah, man dominali ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi domintu lahul jannah. Nah ini, mohon mas-mas yang lagi semangat-semangat itu, atau mbak-mbak yang lagi polah-polai. Ingat ya, kata Rasulullah. Saman gak pengen masuk surga enggak? Pengen selamat di hadapan Allah Ta'ala enggak? Rasulullah menjamin kita semua akan selamat ketika kita punya kemampuan untuk menjaga ma baina lahyai. Ini apa kalau kata orang Malaysia namanya? Tulangin dulu. Kan, sama berarti Pak. Kok nggak kreatif gitu, Pak? Apa kita yang nggak kreatif, saya nggak ngerti, Bapak. Artinya, siapapun yang mampu menjaga mulut kita, entah apa yang kita masukkan ke mulut kita, atau yang kita lontarkan dari mulut kita, yakni omongan-omongan kita, ya entah bersifat langsung ngomong, atau hanya sekedar tulisan-tulisan dari jempol kita. Karena Alkitabah itu ahadul kolamaini lil insan. Menulis, ngetik, itu juga mulut loh ya. Kamu jangan mikir bahwa yang penting kan mulut saya diam. Oh tidak. Jempolmu ini, kata ulama kita harus disepakati, tulisan kamu, ketikan kamu, itu juga satu di antara lisan kamu. Loh, saya tidak pernah mencibir siapapun, saya tidak pernah ngerasani siapapun. Lah di grup itu. Ono bora. Ono bora. Ono bora itu Bapak. Ada apa tidak? Itulah maksudnya begitu. Biar kok kopiahnya bagus, Pak. Saya kok nanti tolong dicarikan saya. Kopiahnya kan harus dapat saya itu. Apa tadi itu? Nyampe mana saya tadi? Yang penting kita punya kemampuan untuk menjaga mulut kita, entah yang kita masukkan, yang kita makan, ataupun yang kita keluarkan dari mulut kita, kemudian ma baina fakhidaihi. Yang mampu menjaga di antara dua pahanya. Apa kuwi? Kuwi, kok tumpeng gitu ya. Lah, tumpengmu dijogo sing apik, Saudara. Tahu ya? Apa kata Rasulullah? Kak jamin surga. Kak jamin surga. Mulut kita terjaga dengan rapi, kemudian tumpengnya juga dijaga. Kenapa? Ya wes lah, yang penting kamu paham udah ya. Tapi abot loh gue, itu abot tenan. Abot tenan. Suatu ketika iblis pernah ditanya, malah tertarik aku. Kira-kira awakmu lho, pegel aku. Kalau ini juga kalau nyawan sama ini kok nyawan koncol. Ini wajahnya jangan mirip saya ini semua ini. Betul ini. Aku tuh ini tadi kiai nang kene ya, Pak. Seru kayak. Jadi satu ketika iblis itu ditanya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa semua umatnya akan beliau ikhtiari, akan beliau usahakan untuk selamat di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian iblis itu dibully. Kamu pasti akan gagal. Karena apa? Rasulullah akan habis-habisan menyelamatkan umatnya. Apa kata iblis? Santai saja. Kata iblis santai saja. Umatnya Muhammad itu pasti akan tetap tertarik akan 3 hal yang saya tawarkan. Yang pertama adalah apapun itu jenisnya yang penting memabukkan. Pasti dia tetap tertarik. Ojo lalala.
Saya ajak dia masuk neraka lewat jalur apapun itu bentuknya, yang penting memabukkan. Pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kata iblis ini, bukan kata saya. Jalur pertama untuk kemudian membuat dia tetap ikut saya ke neraka adalah hal-hal yang memabukkan. Yang kedua, saya pastikan umat Muhammad itu mudah emosi, mudah marah. Dan saya ajak ke neraka lewat jalur itu. Yang terakhir, kalau semuanya tidak, mabuk nggak suka, marah yang nggak pernah, saya akan buat dia, akan ajak dia lewat jalur yang lebih efektif. Bakhil, pelit. Nah, pelit apa kalau kata orang Malaysia apa? Hah? Kedekut. Apa nek ya? Ini bahasa apa ya? Kedekut. Yes. Alhamdulillah. Itu ilmu aku. Saya dapat ilmu ini. Bagus. Apa? Kedekut. Mantap. Kalau di rumah kami yang agak mirip itu wazannya namanya kesikut, Pak. Nah, ada itu, ya kan? Ada. Oh, kedekut. Medit, cocok aku. Pelit. Kalau dia nggak mau mabuk, maka dia akan saya buat dia marah. Kalau tetap nggak mau mabuk, nggak mau marah, terakhir. Eman. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah namanya gemi, paham nggak ya? Gemi itu hanya bahasa halus dari bahasa yang lain namanya pet. Ya cetil kuwi mau padha ae. Loh, iya bae. Iya bae. Cetil utawa kedekut kuwi mau, iya bae. Lah nggih itu padha ae asline. Ditabung, dianu. Lah. Aja sesuk 2 tahun lagi siapa tahu kita bisa umroh. Kok amin dia dah? Yang mau menjamin kamu 2 tahun lagi mau umroh itu siapa? Artinya 2 tahun lagi kita masih hidup untuk kemudian berangkat ke sana. Kamu bisa umroh kapan-kapan, jangan sekarang. Kamu bisa sedekah kapan-kapan, jangan sekarang. Ini lagi sulit-sulitnya cari uang. Kamu jangan berbagi sekarang. Ada nggak gitu itu? Khudamai iblis tenan ya. Ada khudamai Nahdlatul Ulama, ada khudamai iblis. Ada. Kemudian ada seorang sahabat yang kemudian bertemu dengan iblis, tanya, kalau ada orang tiga-tiganya nggak mau melakukan. Dia ini nggak pernah mabuk, juga mampu menahan emosinya, dia kemudian tidak pelit, ayo kamu mau masukkan dia ke neraka lewat jalur mana? Santai, saya masih punya satu lagi. Sahmi alladzi armi bihi walam ukhti an-nisa. Peluru terakhir saya yang akan saya keluarkan untuk membuat dia masuk ke neraka adalah lawan jenis. Mungkin gak mabuk, mungkin gak ngamuan, ya mungkin loman. Loman itu dermawan, Bapak. Mungkin dia tidak pernah mabuk, dia tidak pernah marah, dia juga sangat dermawan, masuk nerakanya lewat jalur geblak gara-gara kok gara-gara tumpeng piye to? Oh iya. Oke ya. Paham, Pak? Artinya apa? Ini adalah senjata terakhir, Pak. Paham? Dari iblis untuk kemudian menggagalkan semua harapan dan cita-cita terbaik yang ada pada diri kita. Makanya kenapa kemudian jenengan-jenengan saya minta untuk benar-benar hati-hati. Benar-benar hati-hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita semua. So, tenang ae. Insyaallah. Kula niku pas waktu kemana ya? Saya lupa, saya di Hongkong apa di mana saya tanya. Ibu, berapa Bu anaknya, Bu? Berapa begitu lupa saya. Ada 2 apa 3. Bapaknya di mana? Tidak ada bapaknya. Ada, Pak. Jawaban seperti itu ada, Pak. Biasanya mati gitu. Aduh, berjuang Bu, terus Bu. Mantap. Gitu ya. Masya Allah. Makanya muka-muka selamat lah. Bojomu, keluargamu mau tinggal, yang kamu tinggalkan di sana, muka-muka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, wis lah. Kamu mending hati-hati, muka-muka bojomu yo hati-hati. Ngono, podo ae. Dan tidak lupa saya ingin memberikan satu bukan kok perintah itu bukan, tapi saya hanya berharap jenengan kalau punya anak yang jenengan tinggalkan di sana, selain panjenengan sekolahkan, tolong anak-anak itu jenengan pondokkan, Pak. Saya nggak ngomong harus di pondok kita loh ya, enggak. Yang penting jenengan titipkan kepada para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang memang benar-benar muktabar, benar-benar jelas sanadnya untuk menambah ketenangan panjenengan satu. Yang kedua, supaya siapa tahu anak ini kemudian jadi jariyah berjalan panjenengan. Makanya rezeki yang panjenengan kirimkan ke sana untuk keluarga, alangkah luar biasanya ketika kemudian rezeki ini berbuah menjadi auladun sholihin, anak-anak yang baik, anak-anak yang sholih. Makanya ya penting panjenengan sekolahkan itu penting, yaitu harus, tapi jangan lupa kemudian pendidikan terkait masalah tarbiyah, adabiyah, tarbiyah terkait masalah akhlaknya dan lain sebagainya. Masalah-masalah keagamaannya itu menjadi penting. Pondokkan, sudahlah. Kalau misalnya jenengan rumahnya Jawa Tengah, berarti mondoknya di mana? Sekarang ada.
Di Sarang ada. Kalau jenengan di Jawa Tengah bagian selatan, ada kayak Tegalrejo, ada kayak Watu Congol, dan lain sebagainya. Kalau panjenengan misalnya di Jawa Timur, banyak, di mana-mana banyak. Titipkan saja, yang kira-kira jenengan mantep, jenengan yakin, yang penting pondoknya jelas. Paham nggak? Karena pondok jadi-jadian itu juga banyak sekarang. Loh, benar itu. Bukan faktor apa-apa ini, bukan. Yang penting kan kita ini sama-sama pengen anak-anak kita, keluarga kita selamat. Iya Bang, enggak? Makanya harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Pondok harus jenengan carikan di mana merupakan satu pondok yang benar-benar aman, benar-benar pendidikannya jelas, yang diajarkan juga jelas, kiainya jelas, santrinya siapa. Wong kadung dadi wong NU lho, Pak. Kok kiai kadung Nahdlatul Ulama, Ojo sampai kiai ini gak jelas. Paham ora? Ah, malah awak iki pancen tukang adu-adu tenan, Pancen tenan tukang adu-adu awak. Kalah, tapi bagus itu. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Tadi saya ngomong, jenengan selama berjuang di sini, tolong ada satu yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Ojo gak salat awakmu, paham ora? Ojo gak salat, wis lah. Coba peto ritek, pokoknya kesusu ritek, gak patek khusuk, pokoknya kudu tetap salat, paham ora? Masih pas salat itu lagi ngelamun apa, bayangnya apa, salat toh. Mergo perbedaan kita dengan mohon maaf orang-orang yang kebetulan bukan bagian daripada kita, yakni kebetulan bukan muslim kayak kita, itu pembedanya hanya salat toh. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In shalahat shalahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Tolong jangan enggak salah. Bahkan mohon maaf ini. Kitab-kitab kita jelas mengatakan bahwa tarikus shalah amdan muta'ammida itu syarrun min mu'tarifatiz zina. Bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu dari sisi keagamaan, dari sisi agama jauh lebih busuk, lebih buruk daripada mohon maaf orang yang sedang menjadi pelaku zina. Mohon maaf, seorang pelacur dengan tarikatus shalah itu masih istimewa pelacur dari kacamata agama. Aku itu terus, berarti awal dhewe oleh kowe. Kowe juga gampang gak paham ngono to. Kamu jangan mudah salah paham. Enggak gitu. Tapi bahwa dari sisi agama memang ini suatu hal yang berat. Saya sering cerita bahwa suatu ketika Nabi Musa, bahkan artinya mulai nabi-nabi terdahulu, itu sholat menjadi satu hal yang vital, paham enggak? Menjadi sesuatu yang penting banget, Pak. Dulu eranya Nabi Musa saja, suatu ketika itu ja'at imra'atun faqalat li Musa, ya Nabi Allah. Ada seorang perempuan soal Nabi Musa. Soal itu datang, Pak, apa namanya? Ziarah, apa namanya? Bertamu. Kalau dalam apa? Bertamu sama Pak? Sama bertamu. Bertamu ke Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kemudian perempuan ini ngomong, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Ya Nabi Allah, Mbah Nabi Musa, saya ini kayaknya melakukan sesuatu yang sangat berat. Apa itu? Saya ini zina, kemudian kebetulan hamil. Setelah hamil, anaknya saya bunuh. Hamil melahirkan, wa waladtu waladan wa qataltu. Saya hamil sekian bulan, lahir, saya bunuh. Lengkap sudah kan? Zina, hamil, kemudian membunuh. Nabi Musa itu nabi yang memang agak keras dan sangat sensitif orangnya. Langsung. Uhauji ya fajirah. Keluar. Kamu adalah perempuan yang lacur, perempuan yang tidak benar. Keluar. Li'alla tanzila narun minas sama. Fatuhariqana bisyukmi. Kamu harus keluar dari sini. Kamu harus keluar dari sini. Supaya tidak ada api yang menjadi siksaan Allah karena dosamu. Tahu-tahu langsung bilang begitu Nabi Musa. Akhirnya faharajan min indih mungkasiratal qalbi. Perempuan tadi itu akhirnya keluar betul dari rumahnya Nabi Musa sambil penuh dengan kekecewaan. Karena dia pengen baik, pengen tobat. Ya, nyatanya dia sowan Nabi Musa kan berarti sudah menunjukkan dia pengen tobat kan. Dia pengen baik, pengen tobat, tahu-tahu malah mendapatkan pengusiran dari Nabi Musa. Mungkasiratal qalbi, penuh dengan apa ya? Mungkasiratal qalbi itu remuk hatinya, penuh kekecewaan. Akhirnya fanazala Jibril waqal. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk turun menemui Nabi Musa. Kemudian malaikat Jibril bertanya, lima taruddut ta'ibah ya Musa. Kenapa kamu tolak? Ada perempuan pengen tobat, kenapa kamu tolak? Amatajidu syarram minha. Kamu apa nggak bisa cari yang lebih buruk daripada perempuan tadi? Kemudian Nabi Musa malah bertanya, apa ada? Apa ada orang yang dosanya lebih jelek daripada seorang pezina, kemudian membunuh hasil zinanya? Apa ada? Apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholah amidan muta'ammidan. Yang lebih buruk adalah orang yang meninggalkan sholat dengan penuh kesadaran dan kesengajaan.
Makanya muga-muga kula panjenengan, saya jenengan semua ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk selalu berkesempatan untuk sembahyang, untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono lho Pak. Kodok-kodok didik ya oke lah, sementing pokoknya budal, paham gak? Aku dulu wajahmu kok semakin ragu. Mohon maaf ini ya. Masya Allah. Muka-muka rizkimu dari rizki barokah. Rizki ini barokah. Awamu dan alika bima'alil umur, wataki roda ilaha. Kamu itu yang punya cita-cita yang hebat lah. Kamu itu juga gitu. Saya itu ada beberapa teman, ngapain kamu ke Malaysia? Bekerja, Gus. Ternyata kata kok arahnya apa? Nyambut gawe apa di sana? Pokoknya kamu kalau udah sukses di sana pengennya gimana? Nanti kita beli ninja, Gus. Apa-apaan ini? Alika bima'alil umur. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi, Pak. Harus punya cita-cita yang besar. Ya, jadi nom-nom ini. Sudahlah. Pokoknya saya ingin nyambut gawe api-api semaksimal yang bisa dilakukan sambil terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu kemudian pada akhirnya mendapatkan rezeki yang cukup untuk mengembangkan diri. Kalau cita-citanya apa? Tuku ninja. Wah, apa-apaan itu? Kadang-kadang bocah atraktif. Cik Joko budal, masih berjaga berangkat ke Malaysia atau kemanapun, kemudian di sana mendapatkan jodoh, pulang. Jadi supaya nambahin nyambut gawe ini malah mulai atraksi. Apa dituku. Baru kuwi entek duwite. Enek ngono iku. Hah? Kada? Jangan. Terus, Pak. Kula niki tapi nggih duwe tangga senengane dolan ning Malaysia. Yo enek blantiane. Heeh. Tangga kula niku. Tadi buri kula niku. Lah kita. Lan kene iki ono blantiane mulai bakulan tiwul, bakulan bakso bahkan masyaallah. Bagus. Itulah kenapa kemudian saya selalu mengingat-ingat apa kata Rasulullah. Innallaha yuhibbul abda al-mu'min al-muhtarib. Allah itu sangat mencintai hambanya yang penuh dengan keimanan, lagi super kreatif. Rasulullah itu ketika ditanya Dewi Khadijah, kenapa kamu pengen berangkat ke Syam ketika masih menjadi anak buahnya, belum menjadi suaminya? Rasulullah itu diantara yang ingin beliau tahu adalah apa yang tidak ada di sana dan di sini ada, atau sebaliknya. Yang di sana ada, di sini nggak ada. Akan saya isi itu. Artinya apa? Rasulullah sendiri itu adalah orang yang sangat maju pemikirannya. Apa yang ngono, Pak? Siapa yang pernah ngira bahwa orang jualan tiwul laku di Malaysia? Makan ikui. Walaupun mungkin yang beli itu loh tetangganya sendiri. Dia mampu membaca bahwa ternyata dari sekian banyak pekerja yang ada di Malaysia yang mungkin katanya tadi sampai 500.000 atau bahkan lebih. Dan saya yakin lebih. Iya, Pak. Luweh, Pak. Mesti lebih itu. Saya yakin lebih. Kenapa kemudian saudara Uji membaca bahwa yang paling yang dikangeni oleh para pekerja itu adalah tiwul. Kok bisa, Pak? Sego jagung. Tahu, Pak? Nasi jagung tahu. Tahu lah itu. Itu diantaranya. Artinya makanya saya pengen dan saya sangat berharap ikut mendoakan moga-moga jenengan semua punyalah kreativitas yang kayak Pak Puji itu. Ya, penting seneng kalau seneng. Kalau itu jarang kok delok wong kemudian punya kemampuan mempertahankan ekonominya. Nah, dan di antara yang saya lihat cukup berharap. Undahlah tonggo kula niku kata kok sing ketok ngono Pak ya. Di antaranya gini ki sing akeh blantian ini. Bakso didol. Iya, Pak. Bakso didol sembarang kalir didol. Semoga muga manfaat ya, Pak. Muga-muga barokah. Insyaallah. Semaling penting kula nderek dongane, muga-muga jenengan paling sehat. Paling sehat, masyaallah. La nikmata kasihah walagina katibi nafsi sehat, Pak. Muga-muga sampean kabeh sehat. Maka nek wis sampean niku lara, maka semua hal-hal baik yang mungkin bisa panjenengan lakukan itu semuanya terhalang. Semua kepositifan yang mungkin bisa panjenengan perjuangkan itu pada akhirnya terjeda. Makanya muga-muga sampean kabeh selamat, sampean sehat. Zahire selamat, batine yo selamat. Zahire sehat, batine yo sehat. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Wis sampean pengen jagongan apa iki? Wis gak usah akeh-akeh ngaji, sampean pengen jagongan apa? Pengen ngomong apa? Dongeng apa? Gak duwe dongeng aku. Aku lho ket mau wis pengen duren gak temu-temu lho kira-kira apa ya. Malah tutup bikin kok tokone. Bewon, sampean pengen takok ta? Apa? Ibu-ibu lho. Pripun, Bu? Putrane jenengan saya sedaya. Mugi-mugi. Sapa sing jaga ning omah? Oh, enek sing tumut, enek sing dijaga mbae. Kok bapake tumut bapake? Oh, bapake tumut. Ya saya. Ibu. Sampeyan yang ngono, Bu. Nuwun sewu nggih, Bu. Ada beberapa yang kemudian harus meninggalkan rumah, bekerja dan lain sebagainya. Di rumah, bapaknya di sana. Mungkin secara ekonomi mungkin jenengan lebih lancar utawa luwih piye. Tapi penghargaan panjenengan terhadap mereka yang panjenengan tinggalkan itu menjadi penting, paham ora? Ojo terus, lho Pak, iki sebelum aku lho, ojo aneh-aneh. Ya oleh ngono iki tapi sing enak bahasane.
Saman pengen ngerti apa masalah rukun ini? Rukun itu aslinya gampang, Pak. Saya ketika membaca Kitabul Ulfah dalam kitab Ihya, itu bahasanya hanya begini tuh. Al-Ulfah itu samratu husnil khuluq. Wal furqah itu samratu su'il khuluq. Bahwa rukun kita, kekompakan kita, karena masing-masing dari kita itu punya kemampuan untuk menampilkan karakter-karakter terbaik yang kita miliki. Artinya apa? Kita ini kalau mau rukun gak usah menuntut orang lain. Cukup bagaimana dari diri kita ini kemudian memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, insya Allah kerukunan akan datang sendiri. Wal furqah itu samrotisul khulq. Makanya Rasulullah selalu menekankan kita, pokok selama umat saya itu yang tua sadar akan ketuaan dan keseniorannya, kemudian mampu mengayomi yang muda-muda dan yang muda mampu menghargai yang sepuh-sepuh, insya Allah aman. Kadang-kadang sing tuwek ditutne yo gak kena. Iya apa gak? Kadang-kadang kan ada yang tua itu diikuti ruwet, bulet, sakarepe dhewe, sing enom akhirnya atraktif dan atraksi. Iya apa gak? Makanya masing-masing moga-moga berbenah dengan baik, insya Allah kerukunan dan kekompakan akan ada. Podo-podo pejuangnya, podo-podo kita ini di sini nih sama-sama berjuang untuk kemudian mendapatkan yang terbaik, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita gegerkan. Ojo sampai awakmu nanggene kemudian atraksi-atraksi yang kira-kira bisa menjadi beban bagi semuanya. Pun ngapunten ingkang agung datang sedaya mawon, dengan kalau mau tanya nggih monggo, kalau enggak kita langsung ngopi. Iya Pak, aku yuk angger neng Malaysia, saya itu kalau ke Malaysia Pak. Saya ini kalau ke Malaysia kan hanya transit, kadang hanya semalam, terus kemudian paginya geser. Kita baru kali ini Pak agak longgar Pak. Kita mikir, tadi itu kita makan nasi namanya. Hah? Nasi, betul. Kok Iskandar? Oh, saya kayak is. Nggak ada isnya. Nasi kandar. Iya. Terus dan ini yang saya masih panik itu, sampai ini sudah hampir jam setengah 12 loh ini. Saya belum makan cendol loh. Dulu, gak masuk aku. Cendol durian gak masuk. Biasa, original. Enggak, itu loh. Saya itu nggak tahu kenapa di Malaysia itu cendolnya kok enak Pak ya. Saya yakin itu jenengan mesti ngambil gulanya dari kita Pak itu Pak. Wah. Enggak ya? Oh iya. Memang punya Pak ya Malaysia Pak ya. Aku mau gak dijak Pak Prabowo. Halo iya. Saya itu pernah mondok lama di Malaysia tapi enggak di sini, di Kuching. Bukan mondok enggak, kebetulan orang tua saya berobat di Kuching dan kemudian saya akhirnya kan di sana. Sama keponakan saya ini di sana. Makanlah kita atau minumlah es cendol, enak banget di sana. Nah, insya Allah. Memang enak memang. Awakmu moga-moga pas mulai iso gawe es cendol kayak es cendol gini ya. Dan saya minta kalau ada kesempatan jenengan pulang ke Indonesia dan ada kesempatannya, monggo. Rumah kami terbuka 24 jam untuk panjenengan semuanya. Monggo, jenengan main ke Kediri. Ya, saya itu nih, betul apa-apa. Kita akan sangat bahagia sekali, akan sangat senang sekali kalau panjenengan berkenan untuk silaturahim ke rumah kita. Tapi yo ning desa, Pak. Desa gek banget. Bayangkan, desa saya itu namanya Pelosok. Pelosok, Pak, Pelosok. Kecamatannya Mojo. Kabupatennya Kediri. Itu kalau ditulis pakai bahasa Arab, tulisannya Kot Euro. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak gitu. Kot Euro. Karena kot itu kalau masuk fi'il mudhari' maka litaklil. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Sudah, saya pokoknya mohon maaf pada semuanya saja. Moga-moga jenengan tidak terlalu kecewa. Saya benar-benar berharap moga-moga keluarga panjenengan menjadi keluarga yang baik. Khususnya anak-anak panjenengan. Moga-moga menjadi anak-anak yang bisa membanggakan panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar anak yang sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika ada seorang masuk surga kemudian malah bertanya, saya kok bisa masuk surga dan mendapatkan derajat setinggi ini ya Allah? Jawabannya, ini bistighfari waladika laka. Ini semua adalah hadiah perbuatan baik anak-anak yang telah kamu didik, anak-anak yang telah kamu sekolahkan, anak-anak yang telah kamu pinterkan, dan untuk kamu semuanya. Makanya moga-moga anak-anak panjenengan masuk di hadis itu. Allahumma amin. Sudah, saya pikir itu saja. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.